saya mau bertanya. Nah, pertama Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Nama saya dengan Adi Nurdin. Saya pengelola di pabrik tahu HD, tepatnya di Kampung Sukasari Timur, RT 20 RW 08, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Mungkin gitu ya. Nah, di situ aku langsung lanjut. Bapak udah berapa lama sih buat usaha tahu kayak gini? Kurang lebih kalau untuk pengelolaan untuk ke pribadi saya berarti ya jatuhnya dari orang tua mungkin ya. Mungkin pendirian pabrik tahunya sih udah lama banget. Dari orang tua saya masih ada. Cuman kalau untuk pengelolaan sama saya sekitaran 12 tahun mungkin ya, 12 tahun enggak, ada 12 tahun. Nah, di situ kenapa Bapak milih usaha tahu? Ya intinya untuk mencukupi kebutuhan hidup sih Neng. Intinya nggak ada pilihan mungkin ya. Ada kesempatan ya berarti dikerjain gitu untuk berwira swasta. Oke. Nah, gimana sih Bapak bisa ngejalanin usaha tahu ini? Ya intinya kalau misalkan untuk menjalankan suatu usaha sih semuanya mungkin garis besarnya sama ya. Yang kita harus pikirkan sebenarnya bukan untuk produksi ya sebenarnya. Ya kita harus tahu juga dulu untuk marketnya aja, pemasaran. Kita cari istilahnya sasaran mungkin ya, sasaran pemasarannya seperti apa. Ya mungkin bisa melalui pasar modern, pasar tradisional, mungkin bisa sistem kampasing, atau ya istilahnya kita order ke warung, atau mungkin banyak cara lain lah untuk marketingnya gitu kan, untuk cara pemasarannya gitu. Ya mungkin setelah itu kita baru istilahnya cari celah untuk istilahnya produk apa yang harus kita buat. Kebenaran kan ini kan produk yang dibuatnya kan tahu ya, prosesnya tahu. Ya berarti ya intinya kalau misalkan menjalani usaha itu istilahnya market dulu baru produksi gitu. Oke. Nah, dulu Bapak modalnya gimana nih mau ngebuka usaha tahu? Kalau untuk permodalan sih untuk pertama istilahnya uang yang ada aja sih sebenarnya, tabungan yang ada aja. Ya emang secara perintisan sih emang pada dasarnya orang tua ya. Ya cuman kalau misalkan dari historinya perjalanannya istilahnya tabungan itu ya istilahnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Permodalan juga nggak terlalu besar juga sih. Kalau untuk awal kan produksinya juga nggak terlalu banyak juga gitu kan. Ya penyesuaian dari market aja sih intinya. Ya dengan berjalannya waktu ya mungkin dari UKM mungkin ya, usaha mikro, dari perbankan juga ada penawaran. Ya mungkin kita bisa manfaatin juga fasilitas dari pemerintah, baik itu dari ya dari program KUR kan ada sekarang kan, bunga yang lebih rendah. Intinya kita bisa manfaatin juga untuk permodalan kalau untuk kedepannya gitu kan. Yang penting kita jangan istilahnya keluar dari istilahnya titik aman. Dalam arti kata titik aman, kita harus perhitungkan dulu gitu kan, berapa istilahnya nominal yang harus kita keluarkan untuk membayar anggunan tersebut, terus istilahnya masuk atau enggak ke cash flow-nya gitu kan dari pendapatan kita. Intinya ya harus lebih hati-hati aja kalau misalkan kita mengambil ya permodalan secara perbankan gitu. Ya dari tabungan juga sama, kita harus hati-hati sih. Intinya kita harus memperhatikan cash flow aja. Nah, kalau boleh tahu omsetnya berapa nih Pak di usaha ini? Kalau untuk sekarang sih agak lumayan penurunan sih Neng ya. Kalau untuk tahu ya, kalau untuk tahu ya sekitaran sehari masih bisa lah bikin berapa kilo ya. Ada mungkin sekitaran 100 kilogram lah, 100 kilogram. Mungkin ya bisa bisa lebih lah, bisa lebih dari ya kurang lebih 100 kilogram. Oke. Kalau sistem pembelian dan pembayarannya gimana nih Pak? Ada yang cash, ada juga istilahnya dia ngambil barang, terus setelah habis barang bayar. Ada yang sistem kayak gitu juga gitu kan. Jatuhnya dia ngambil dulu barang, ketika udah barangnya udah istilahnya udah habis, dia bayar gitu kan. Jualan dulu lah intinya. Si pedagang ada sebagian seperti itu, ada yang cash juga langsung. Nah, dulu tuh hambatan Bapak apa aja nih pas ngebuat proses tahu ini? Kalau untuk hambatan banyak banget ya Neng ya. Kalau misalkan garis besarnya secara garis besar sih ya mungkin dari bahan baku mungkin kemarin kan ya, bulan-bulan kemarin terjadi istilahnya kenaikan yang sangat signifikan kan.
Kalau misalkan biasanya kita beli di angka 11.000 atau 12.000 sampai ada kenaikan sampai 14.000, 15.000. Sedangkan untuk harga pasarnya sangat sulit untuk istilahnya menyiasati harga pasarnya, mengikuti bahan bakunya. Mungkin ya dari bahan baku sih sebenarnya nih. Bahan baku dari bahan pendukung mungkin istilahnya kayak bahan bakar gitu kan. Kayak garam segala macam fluktuatif kan, naik turunnya heboh banget gitu kalau untuk tahu sih, kendalanya gitu sih. Terus si pasarnya juga ya mungkin kalau makanan tahu kan makanan masyarakat menengah ya, menengah ke bawah ya, mungkin sekarang ke menengah ke atas juga ada sih ya. Jadi susah untuk naikin harga tuh, inti kendala sih di situ. Jadi balancingnya ya agak susah juga gitu dari bahan baku. Nah, proses pembuatan tahu gimana sih Pak? Aku pengen tahu deh. Nah, kalau misalkan dari pembuatan tahu, kita ngambil dari bahan baku dulu, berarti kan dari kacang kedelai ya. Iya. Dari kacang kedelai, intinya ada perendaman dulu, Neng. Kenapa harus direndam? Ya, diproses dicuci terus direndam. Intinya direndam itu harus si kacang kedelai itu harus mengembang atau memekar, gitu. Harus memekar. Ketika udah memekar, untuk memudahkan proses penggilingan intinya. Yang kita ambil kan saripati kacang kedelai ya kalau untuk tahu. Kalau untuk tahu. Jadi direndam sekitar 4 jam perendaman, setelah selesai cuci kembali terus digiling dengan gilingan khusus untuk kacang kedelai. Kita ambil saripatinya, kita godok. Setelah digodok, udah mendidih, udah mateng, kita pisahin ampasnya. Nah, contohnya ampasnya seperti ini, Neng. Ampasnya. Ya kebetulan ini dibuat juga produksi makanan juga jadi oncom. Ini ampas tahu gitu kan. Ampas tahu kita manfaatkan menjadi oncom. Nah, setelah itu pemisahan dari ampas kan udah digodok tuh ya si kacang kedelai. Terjadilah fermentasi. Jadi fermentasi itu menggunakan zat asam mungkin ya. Kalau untuk running pertama bisa pakai cuka bibit. Tapi kalau untuk misalkan berikutnya setelah running itu bisa pakai apa sih ya namanya tuh ya, hasil dari pemisahannya kan gitu ada endapan air tuh. Itu bisa jadi bibit berikutnya. Jadi itu juga. Jadi memisahkan antara si cairan menjadi suatu gumpalan. Jadi bunga tahu. Sama halnya seperti misalkan kita tuangkan susu ditaburin cuka atau misalkan zat asam, itu kan terjadi pemisahan antara cairan gitu kan, antara cairan si susu dengan si jadi gumpalan, jadi ada perubahan lah fermentasinya. Itu sih sebenarnya kalau tahu tuh diambil, dipres sampai padat, diiris, digodok kembali. Kalau ini kan tahunya tahu kunyit ya. Jadi menggunakan kunyit digodoknya. Kenapa harus pakai kunyit gitu kan? Kenapa nggak harus pakai pewarna, kan kuning-kuning juga. Cuman fungsinya kunyit itu juga ada juga. Fungsinya kunyit itu kan untuk pengawet alami ya. Pengawet alami. Jadi menggunakan kunyit agar apa? Agar bisa bertahan lah intinya tahu. Untuk beberapa hari mungkin ya. Ya maksimal 2 hari sih tahu sih. Nggak bisa lama-lama karena emang kan pengawetnya pengawet alami. Kalau di sini itu setelah itu ditiriskan, dikemas, dijual. Gitu sih sebenarnya simpelnya sih, gitu sih proses tahu. Oke. Nah, gimana kalau mengatasi permintaan yang banyak namun jumlah bahan baku Bapak sedikit tuh? Kalau untuk bahan baku sih sebenarnya ini untuk sekarang sih belum pernah terjadi kekurangan bahan baku. Walaupun emang ini kondisinya juga kan kacangnya ya kacang kedelainya itu dari luar. Cuman kalau untuk sekarang emang belum ada kendala. Tapi kalau untuk menyiasati pasar sih sebenarnya dari tenaga kerja sih Neng sebenarnya kalau untuk sekarang saya rasain tuh, karena emang kondisinya sekarang tenaga kerja ke tahu tuh kurang mungkin ya yang berminat. Jadi kalau misalkan kita berpikir untuk produksi yang benar-benar besar ya kita harus mikirin alat pembantu mungkin yang memudahkan untuk prosesnya, proses pengerjaannya, seperti istilahnya mesin otomatis mungkin untuk memudahkan tenaga manusianya gitu. Mungkin itu sih sebenarnya untuk menyiasati. Nah, harapan Bapak 1 tahun ke depan buat usaha Bapak apa aja nih? Untuk masalah di ruang lingkup tahu yang mungkin ya. Iya. Ya intinya kalau misalkan untuk harapan saya sih ya semakin maju aja, semakin berkembang, semakin mudah mendapatkan bahan baku, baik istilahnya tenaga kerja, segala macam bahan pendukung juga mudah juga gitu, diberi kelancaran, intinya gitu sih harapan saya untuk ke depan.
Oke, terima kasih Bapak Oke, atas sama-sama. jawaban wawancaranya.